saya yang penting itu bisa mengajar, bisa mendidik, karena itu jiwa saya. Dan insya Allah dengan pengajar saya akan menghidupkan tanah itu. Subhanallah. Dihidupkan dengan ilmu, nanti yang lain itu hidup, pohonnya hidup, suasananya hidup, semuanya akan hidup. Dengan ilmu ini semua akan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini di pagi yang sangat tentram ini saya berkesempatan untuk menghadiri pondok pesantren tahfidz ya, pondok pesantren yang ada di Bangkalan, yaitu Jabal Quran. Dan mulai dari tadi kita melihat santri beraktivitas, bersih-bersih, makan, terus sekarang sedang ada yang hafalan. Itu suatu suasana yang membuat kita sangat tenang sekali. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini pengasuh dari pondok pesantren Jabal Quran, yaitu Ustadz Muwafiq, berkenan untuk berdiskusi dengan kita berkenaan dengan pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih untuk waktunya Ustadz sampai memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi nih Ustadz. Kita ingin berdiskusi banyak tentang pondok pesantren Jabal Quran yang progresivitasnya sangat tinggi nih Ustadz. Saya meskipun di kota Bangkalan, tapi banyak sekali dari teman-teman meminta kita untuk ini Jabal Quran, katanya perlu diangkat supaya orang tahu lebih banyak. Tapi sebelumnya boleh kita diskusi tentang Ustadz dulu ya Ustadz. Oke, boleh. Kenalan berarti. Kenalan dengan pengasuh, karena Ustadz Muwafiq ini terbilang sangat muda Ustadz. Oh, masa juga. Kalau saya tebak ini 29. Boleh Ustadz. Kan dia kata tebakannya lebih muda, lebih enak itu. Lebih membahagiakan. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tuh sampean awal-awal akhirnya? Nah, ini katanya kenalan dulu. Iya. Iya. Silakan. Oh iya. Ya, saya ini nama Muwafiq. Jadi sebenarnya Muwafiq Maulana. Cuma di yang KTP, akte kakak semuanya Muwafiq. Muwafiq saja. Karena dulu ayah itu Maulana tulisan tangan, nggak mau diajuin Maulananya. Jadi nggak diterima, hanya Muwafiq saja. Tapi di mana-mana Muwafiq Maulana. Ayah. Kemudian saya lahir besar di Bangkalan, sekolah di SDN Keraton 3 Bangkalan, terus sambung ke Al-Amin Sanawiyah Aliyahnya 2000-2006, lulus 2006. Jadi saya alumni ke-31. Kemudian saya mengabdi setahun di Al-Amin. 2007 saya sambung belajar di Mesir, di Al-Azhar, Kairo. 4 tahun saya selesaikan S1, 4 tahun. 2011 lulus. Setelah itu saya balik 2011 akhir. 2012 saya alhamdulillah mempunyai kesempatan untuk sambung lagi belajar S2 di Malaysia, di INSAFE University. Dia hanya ada Islamic Finance. Jadi postgraduate, master dan doktoral hanya untuk Islamic Finance saja. Selesai 2014. Terus 2015 saya juga join sambung PhD, tapi nggak selesai PhD-nya karena akhir-akhir saya di Malaysia sudah banyak kesibukan ngisi kuliah, ngisi pengajian, ceramah gitu, ngajar, sudah banyak komitmen. Jadi untuk bagi waktu masih kurang saat itu, kurang pandai bagi waktu, jadi nggak selesai. Akhirnya saya balik ke Madura merintis Langgar di belakang Masjid Agung Bangkalan. Itu masih ada sampai sekarang. Iya, pas Masjid Agung, kuburan, makomnya Sultan Qadirun ya, Sultan Bangkalan itu Sultan. Kemudian itu Langgar saya di belakangnya itu. Kemudian sekarang ada yang meneruskan, alhamdulillah. Itu pendidikan sebagus itu didapatkan dari beasiswa atau? Kalau ya alhamdulillah Allah sedikit berikan kelebihan kecerdasan ya. Jadi saya selama mondok itu di Al-Amin ya alhamdulillah sering juga ranking. Jadi kalau ranking di Al-Amin itu gratis.
uang SPP 75.000 saat itu, bahagia banget dong, nambah uang jajan ini. Subhanallah. Kalau Alamin di sudah ya terus, ya Allah. kalau di Al Azhar saya itu semua yang berangkat ke Al Azhar ini pasti beasiswa, tapi beda-beda level. Karena kan untuk Al Azhar kan ujian yang diterima, yang ribuan diterima 500 orang gitu yang berangkat, itu ribuan sampai belasan ribu kadang. Jadi semuanya itu beasiswa karena emang gratis di Al Azhar. Di Al Azhar itu gratis. Cuma ada yang beasiswa plus juga dengan makannya, dengan asramanya. Nah, saya itu hanya beasiswa sekolahnya saja, sama seperti yang lainnya. Tetapi sampai tahun kedua, itu baru saya dapat banyak beasiswa karena emang saat naik ke tingkat itu nilainya bagus seperti itu. Baru banyak sekali ulama-ulama. Ya, terus sama juga di INSEF, di S2 di Malaysia juga. Berangkat pertama beasiswa, biaya pertama itu ya sendiri, tapi semester kedua alhamdulillah bagus, untuk beberapa subjek saya tidak perlu bayar. Kayak gitu, alhamdulillah selalu dibantu. Jadi waktu di Al Azhar itu kan banyak ulama-ulama besar. Kalau yang seangkatan dengan Ustadz Muwafiq itu, kalau yang saya senior itu. Senior. Saya masih muda saya. Kata sampean masih nampak lekoran. Masih mantap 29. Ustaz Sabtu Sabar kan sudah mungkin 40 lebih Ustaz. Jauh Ustaz. Jauh. Cukup saya ini cukup ngajar-ngaji anak-anak saja Ustaz. Bimbing anak-anak kecil ini supaya punya iman yang kuat, punya mental yang kuat untuk siap berjuang, siap bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan, terus punya skill yang bagus. Iya, pantesan sekali ya. Maksudnya progres banget ini pondok meskipun sangat muda Ustaz ya. Ini 2021 4 April saya pindah ke sini. Ke sini Bu. Barusan 4 April 2021 saya pindah ke sini. Ya gak ada. Ayahnya kita modal gazebo ini 1, 3 kita beli gazebo 3, ya udah. Musolanya ini gazebo, kelasnya ini gazebo, asramanya itu. Jadi 1 kamar saya sekeluarga, satu sebelahnya lagi asrama santri. Jadi keluarga sampean cuma 1 kamar. Iya, satu kamar sebelahnya itu santri awalnya. Jadi kumpul sama santri dulu. Akhirnya ada santri putri tidur sama istri saya tidur sama santri putra di belakang. Kita bangun di belakang itu. Sekarang alhamdulillah sudah terpisah, beda pagar. Jadi benar-benar dari nol bang. Ya, insya Allah nanti kedepannya beda kawasan, sudah pondok putra sendiri, pondok putri sendiri. Progres terus. Tidak hanya dibedakan pagar, nanti kedepannya insya Allah sudah beda lokasi insya Allah. Doakan. Ustadz sampean dari pendidikan yang sangat cemerlang ya, sudah level internasional semua. Dan ini terpencil nih kalau saya boleh lihat. Dari kota itu sekitar butuh 20 menitan Ustadz ya. Iya. 20 menit. Apa yang akhirnya buat sampean nyaman di sini, atau ada hal apa yang buat sampean memutuskan untuk ya udah deh saya mau fokus di. Saya itu di mana aja nyaman saya. Makanya saya waktu mau belajar kemana saja walaupun jauh, orang tua saya gak pernah berat melepas saya karena saya itu orangnya fleksibel, mudah beradaptasi. Jadi saya di mana saja yang penting saya boleh ngajar. Yang penting saya bisa mengamalkan ilmu, yang penting saya bisa mendidik anak-anak kecil, itu suka saya. Jadi gak peduli mau pelosok mau kota di mana apa semuanya itu saya gak peduli. Bahkan saya dulu waktu pertama pindah ke Madura, balik ke Madura. Terus saya nanya teman-teman saya di Papua, ada nggak lahan di Papua? Katanya. Iya, saya suka berpetualang, saya suka tantangan. Saya yang penting itu bisa mengajar, bisa mendidik, karena itu jiwa saya sudah. Passionate banget. Jadi saya nggak peduli dengan keadaan, dengan lingkungannya kurang enak apa. Kalau bagi saya nanti, tapi bagi santri saya harus menciptakan suasana yang enak. Saya akan bentuk yang santri itu senyaman mungkin. Tapi kalau untuk saya sendiri, itu bagi saya tidak ada masalah. Selama saya bisa mengajar, selama saya bisa mendidik. Jadi mau di pelosok, di gelap gulita, di atas gunung, hutan, nggak masalah. Nggak masalah. Luar biasa. Jadi yang penting sampean bisa mengajar. Dimanapun itu. Tidak perlu gersang atau gimana. Iya. Yang penting saya bisa mengajar. Insya Allah dengan mengajar saya akan menghidupkan tanah itu.
Subhanallah. Dihidupkan dengan ilmu, nanti yang lain tuh hidup, pohonnya hidup, suasananya hidup, semuanya akan hidup dengan ilmu, ini semua akan hidup. Itu sudah jadi keyakinan banget. Udah mantap udah. Iya, iya. Udah 100% yakin, gak ada keraguan itu. Itu kan akhirnya masih menjadi ini Ustaz ya, menjadi suatu hal yang langka ya untuk kita, karena kebanyakan orang-orang tuh kan pengen yang glamor, dari desa pengen ke kota, urbanisasi ya, dari kota ini pengen kota yang lebih besar, ke negara yang lebih besar. Sampean tuh kebalikannya. Gimana yang mendasari sampean punya prinsip seperti itu tuh? Ya sebenarnya itu memang manusiawi ya. Tapi alhamdulillah, jadi karena saya sudah pernah merasakan di kota juga, jadi ketertarikan saya sebagai manusia ya ada juga. Pengen di kota besar, rame dengan segala fasilitasnya. Tapi kan saya pikir, oh ya sudah, saya sudah merasakan itu, sudah cukup. Sekarang bagaimana saya mempersiapkan tempat kembali saya, kan gitu aja. Ya dulu saya belajarnya KTP saya kan sebelum ini sekarang KTP Parseh. Sebelum itu KTP Jakarta memang. Subhanallah. Jadi istri saya kan orang Jakarta. Ya. Jadi setelah selesai S1 saya di Jakarta. Kemudian pulang perginya ya ke Jakarta, istri kerja di Jakarta. Kemudian kuliahnya ya alhamdulillah di Kairo juga kota. Teman 7 tahun di Kuala Lumpur ya juga sudah kota. Jalan-jalan juga pernah. Sudah ke Singapura juga pernah, ya. Udah jalan-jalan sama istri juga. Jadi alhamdulillah, jadi pengen itu sudah tetap ada namanya manusia, cuma alhamdulillah itu sudah gitu. Iya. Sudah jadi, gak penasaran lagi. Sudah gak penasaran lagi. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, jadi saya itu nyampe gunung nih. Ya, ini kan kalau orang tahlilan tuh pulang, itu ke arah selesai tahlilan atau selawatan, ada acara di masyarakat, itu kan pulang ke arah yang lebih terang. Kalau saya ini dari rumah masyarakat itu pulang tambah lama tambah gelap sampai petang cibet kata orang Madura itu. Gelap gulita langsung. Kalau malam ini gelap gulita langsung. Gak ada, masih lampu-lampu masih. Ya hanya pondok saja. Jadi kalau pondok ini terang. Kalau itu yang terang berarti pondok. Tapi untuk nyampe ke terang itu harus melewati gelap gulita. Subhanallah. Jadi saya pernah kulkas saya rusak karena penting banget, karena kita belanja hanya seminggu sekali. Kalau belanja setiap hari kan makan waktu. Jadi kulkasnya rusak, saya telepon, Pak tolong Pak, kulkas rusak, nanti basi semua masakan ini, kata saya. Apanya rusak, banyak basi. Ustaz mohon maaf Ustaz, kalau malam saya takut mau ke sana. Itu pondok gelap banget Ustaz katanya. Benar. Saya jemput aja Pak, wajib kesini sampai saya jemput akhirnya. Subhanallah. Ada sekitar 2 kiloan yang gelap tuh Ustaz ya. Ya ada. Dari sini ke sana tuh, subhanallah. Dan sampean sudah melalui itu semua, luar biasa sekali. Alhamdulillah, sudah betah banget di sini. Betah banget. Sudah tenang kan, bahkan sekarang itu kalau liburan sudah ada mulai pengen nggak keluar pondok juga. Santri? Enggak, saya itu kalau sudah santri libur semua dulu, saat pertama liburan santri itu kan merasa, nggak ada orang. Iya. Udah biasa rame. Sekarang walaupun santri liburan sudah kadangnya saya juga sudah merasa tenang. Udah nyatu banget sama pondok. Iya, sudah menyatu banget dengan pondok. Sekarang ada santri waktu sekarang nih, maksudnya masa-masa aktif sekolah, alhamdulillah. Santri liburan juga saya tenang, nggak terlalu pengen kemana-mana. Alhamdulillah. Saya jadi sudah merasa ya hidup saya sudah di sini dan saya merasa mendapatkan ketenangan, kan itu yang mahal. Kenyamanan, kan kita pergi ke mall karena pengen nyaman, kita pergi kemana karena pengen tenang. Ya, saya mendapatkan itu di sini. Ngapain saya nyaman, tenang tuh setelah saya mendapatkan itu semua, ya ngapain saya kemana-mana, jarang-jarang aja. Benar. Kita di keperluan pondok. Dan boleh cerita Ustaz, awal-awal sampean mendirikan pondok ini dari yang tidak ada, akhirnya mulai ada 1 santri, 2, 10 sampai sekarang tuh. Iya, jadi saya pertama datang ke sini enggak ada santri. Di pertama santri saya itu yang santri dulu dari Bangkalan. Jadi saya tanya, mau ikut nggak saya ke ikut Baba, manggilnya kan Baba. Tapi sekarang bukan ngaji doang, harus pondok, harus mukim. Alhamdulillah ada yang mau. Berapa orang tuh Ustaz? 1 orang. Ya Allah. 1 orang ya, terus saya ajar. Terus tahu ada wali santri dari Kalimantan. Memang dari dulu nanya kapan sampean itu berubah jadi pondok pesantren. Ini alhamdulillah sudah buka pondok pesantrennya. Alhamdulillah dia beberapa hari setelah saya datang dia bawa 2 anaknya. Subhanallah. Dari Kalimantan. Nah, setelah itu tetangga sini 1. Berarti asal santri di sini nih
macem-macem Ustaz, ya, dari berbagai daerah. Ya, dari Kalimantan, Cirebon, Sidoarjo, paling banyak Surabaya. Subhanallah. Kemudian Bangkalan ini dari mana-mana. Ada yang dari kota, ada yang dari Konang. Apa itu rata-rata alasan beliau-beliau Surabaya, Sidoarjo, Cirebon? Itu awalnya semuanya emang yang tahu saya. Oh, ya. Wali santri pertama yang mondokkan sini, ya kalau gak teman Al-Azhar, teman Mesir. Teman Azhar, teman Mesir atau teman Alamin, orang tuanya. Jadi yang tahu latar belakang saya, Mufiq dulu waktu mondok gimana, waktu di Mesir bagaimana. Jadi mereka percaya. Track record. Ya track recordnya itu ada track record yang baik. Kemudian Mufiq tuh mampu mendidik anaknya. Jadi mereka percaya. Jadi setelah Kalimantan tuh mulai datang lagi dari Surabaya, dari Pamekasan, bahkan dari Kangean teman saya. Jadi Sumenep itu nyebrang lagi 13 jam. Itu mondok di sini dari Kangean. Alhamdulillah mondok di sini dia betah. Ya akhirnya dari mereka ini, mereka pulang nih alhamdulillah hasilnya baik-baik, bawa Kekuatan kepercayaan. Yang Surabaya tetangganya, saudaranya mondok sini, yang Bangkalan mondok sini. Yang Kalimantan awalnya 26 kayak gitu. Ya Allah. Kemudian yang Surabaya itu bawa keluarganya yang Sidoarjo, yang Kangean itu tak tahu dia mondok kemana. Aslinya KPD dari pihak pihak ibu. Akhirnya yang KPD juga mondok sini. Sekarang ada dari KPD. Subhanallah. Dari Pamekasan ada 2 orang. Iya, karena saya juga tadi diskusi dengan wali santri itu, akhirnya yang membuat wali santri itu ini banget ke pondok ini karena hasilnya itu kerasa banget katanya. Iya, jadi nampak ada Nampak hasilnya. banget, Jadi ya. setelah mondok itu baik bacaan Al-Qur'annya, kemudian ibadahnya, semangat ibadahnya, akhlaknya itu nampak. Iya. Jadi Perubahan itu nyata Ustaz. Kemarin saya ke pasar selalu bilang, itu Ustaz santri sampean Ustaz baru mondok setahun, alhamdulillah Ustaz ikut tadarusan. Bagus tajudnya. Alhamdulillah Ustaz, padahal mondok setahun Ustaz. Oh iya alhamdulillah kata saya. Karena tapi itu tantangannya saat semakin banyak bagaimana saya ini tetap istiqomah. Semakin banyak bukan semakin itu mudah bisa sampai ya. Maka saya harus alumni atau santri-santri pertama itu harus benar-benar memahami bagaimana saya mengajar, apa yang saya inginkan itu dari proses belajar mengajar itu tercapai gitu. Alhamdulillah. Jadi nanti yang akan melanjutkan kan santri-santri pertama ini. Betul. Nah, mereka betul harus dididik dengan betul-betul. Ada amanah ya di santri pertama. Iya. Tapi juga bagaimana saya tetap fokus. Jangan sampai santri tambah besar, saya malah sering keluar pondok nanti. Wah, itu. Ujiannya tambah banyak itu. Bayangkan sampean betapa bangganya nanti melihat santri-santri awal di pondok ini nanti jadi orang-orang sukses. Amin. Di masa depan. Amin. Tapi saya selalu berpesan simpel saja sama santri saya. Iya. Kalian itu yang membuat nanti Bapak bangga kalau pulang itu bukan kalian karir sukses jadi ini jadi itu, enggak. Yang penting kalian satu jaga sholat 5 waktu, yang lakinya sholatnya berjamaah di masjid, kemudian kalian bermanfaat gak nyusahin orang, udah itu saja dah. Subhanallah. Jadi 2 saja dah itu. Tolok ukur utama. Ya 2 itu saja. Kalian jaga sholat 5 waktu khusus untuk lakinya, santri lakinya berjamaah di masjid, kemudian bermanfaat di masyarakat, walaupun hal yang kecil gak masalah. Gak menjadi beban masyarakat. Udah alhamdulillah dah. Bermanfaat. Bermanfaat, gak jadi beban masyarakat. Udah alhamdulillah dah, sukses saya mendidik kalian dah. Itu bonus kalian jadi ini, jadi itu, kaya itu bonus tuh. Sederhana ini. Direkam nanti santri pertama ini kalau sudah lulus bisa dilihat lagi. Iya, jadi saya selalu titik beratkan ke mereka itu. Bahkan saya selalu bilang sama santri ya, pondok ini bisa berketerusan ila yaumil qiyamah kalau sholat jamaahnya dijaga. Dan saya selalu bilang, berpesan sama santri, nanti kalau bapak meninggal, yang jadi pengasuh pondok wajib ngimamin sholat fardu. Ya nanti tanggung jawab itu. Tanggung jawab kalau jadi pengasuh harus ngimamin sholat fardu. Gak boleh. Jadi apa? Kenapa? Dengan ngimamin sholat fardu, pengasuh itu akan terikat terus sama santri. Duhur berarti pasti di pondok, asar pasti di pondok, maghrib pasti di pondok, kehadirannya isya itu kerasa lah pasti pondok, subuh pasti di pondok. Buru gitu mulai 5 waktu imami, pasti 5 waktu sholat di masjid. Nah, jadi
ternyata harus ada tugas di luar. Kalau bisa itu ada kiai atau saudara atau siapa yang memang bertugas di luar. Jangan sampai kalau Jabal Quran ini saya inginnya Jabal Quran itu pengasuhnya yang betul-betul duduk fokus di pondok. Boleh keluar tapi katakanlah 70 kalau bisa sampai 80-90% itu berada di pondok. Ya. Dan saat di pondok dia wajib mengimami sholat fardu. Terbaik. Itu ya saya pengennya seperti itu. Saya bilang nanti kalau pengasuhnya nggak ngimamin sholat fardu, kamu tulis surat kalau Baba gak ada. Kata Baba, Pak Kiai mohon maaf, kata Baba yang jadi pengasuh wajib ngimamin sholat fardu. Tulis surat bahasanya yang boleh baik, dikritik yang sopan ya, soal berjamaah. Ya. Itu pesan saya sama santri-santri pertama itu. Bismillah. Dan itu bukan apa? Saya ingin itu bentuk penekanan saya pentingnya berjamaah sama santri. Kalau dijaga soal berjamaah soal pondok ini, kalian akan lihat pondok ini akan terus berkembang. Kalau sholat jamaahnya gak semangat santrinya udah jauh usah diharap. Kuncinya udah itu. Karena barokahnya itu dari sholat berjamaah Ustaz. Pondok itu kalau semangat santrinya sholat jamaahnya. Dan ini saat saya tanya ini kuali santri, yang paling berkesan itu apa? Yang paling berkesan itu banyak Ustaz. Tapi yang paling berkesan saat dengar azan anak-anak ini ke masjid. Saat anak azan tuh ke masjid dan di masjid tuh mereka jaga adab sebagai santri. Luar biasa. Walaupun anak kecil itu toju, nggak ngobrol, nunggu waktu sholat kayak gitu. Iya, saya juga dulu sama kiai di pondok juga beli seperti yang sampean sampaikan. Kunci dari pondok ini di berjemaah. Jadi jangan sampai tinggalkan berjemaah. Luar biasa.